Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henki, nomor induk mahasiswa 2170231014. Di sini saya akan mempresentasikan opini sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi. Pemahaman korupsi. Korupsi merupakan sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan atau jabatan, kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi ini melibatkan upper economic class atau konglomerat maupun politik sebagai upper power class, pejabat tinggi negara yang berkonspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok. Maka ada beberapa perspektif korupsi di tahun 2009 yang dapat menjadi perhatian penegak hukum ke depan, khususnya Kejaksaan Agung, Polri, atau KPK. Pertama, korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk menanggulanginya. Hasilnya pun kadang diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. 2. Melakukan penindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui Integrated Criminal Justice System. Artinya, di antara penegak hukum harus memiliki balance and equal of power, suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum terhadap korupsi. Selain itu, diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi penegak hukum. Kewenangan diskriminatif antara KPK di satu sisi dan Kejaksaan Agung atau Polri di sisi lain harus ditiadakan. Ketiga, pendekatan sistem itu dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan up-down, bukan bottom-up, yang selama ini terjadi. Kejaksaan Agung dengan minimnya kewenangan telah memberikan citra tersendiri dengan menetapkan pejabat Eselon 1 departemennya sebagai tersangka sekaligus memerhatikan hak tersangka. Ini merupakan status yang tidak pernah terjadi sejak era reformasi. Pendekatan up-down dalam pemberantasan korupsi merupakan karakter representasi kesuksesan negara dalam pemberantasan korupsi. Selama ikon karakter korupsi masih berpijak pada pendekatan bottom up, hasil yang dicapai adalah pesimistis penegak hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah,
hibah atau pemberian, penggelapan, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi satu, sifat tamak atau kerakusan manusia. Seorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Dua, gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Tiga, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Faktor politik merupakan satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain, dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum. Mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. 3. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. 4. Lemahnya pengawasan. Dampak korupsi. 1. Mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. 2. Menurunnya investasi. 3. Meningkatnya kemiskinan. 4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. 5. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi. Mahasiswa harus mengenal karakteristik korupsi. Pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai
banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual dapat mencegah orang untuk melakukan menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharuan yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Terima kasih.